Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik. Nanti kita lihat energinya ya dari kartu tarot. Saya belum tahu apa judul kita seperti biasanya ya. Saya memberikan judul, tetapi untuk saat ini saya belum tahu judulnya apa. Nanti di akhir readingan baru saya memberikan judul ya. Oke, kita melihat energi dari dirimu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Energinya dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Dimana energi orang yang terkoneksi denganmu untuk saat ini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu dan energi orang yang terkoneksi dengan dirimu. Apa situasi dan kondisinya saat ini? Bagaimana kondisi dan apa yang dia rasakan saat ini? Oke, ini bisa terbolak-terbalik, bisa pula kamu yang merasakannya ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Oke, di sini ada Page of Wands. Wow. Di sini apa ya kalau dibilang? Mungkin ini orang-orang masa lalu ya. Dimana ya mungkin dia pernah ada pengkhianatan, mungkin apa ya kalau dibilang ada ikut campur orang ketiga, atau ada yang intervensi hubungan kalian, ada yang toksik ya, dimana dulu dia meninggalkanmu, akhirnya sekarang dia merasa bahwa saya menyesal telah mengambil langkah yang salah gitu. Tetapi di sini saya merasakan energinya entah kamu entah dia ya yang oke, saya sudah menerima takdirku, saya bisa menerima nasibku karena kesalahanku dulu. Ya, jadi banyak apa ya? Pembelajaran yang mana dia dan kamu bisa ambil dari situasi itu. Mungkin kemarin ada diskomunikasi, akhirnya sekarang kamu bisa menjadi orang yang lebih baik untuk berucap, bertindak, itu dipikir dulu, jangan sampai orang tersinggung, jangan sampai terlalu ngerocos aja tanpa dipikirkan. Ataupun mungkin kondisinya lebih banyak diam sekarang, lebih banyak mendengar, terus lebih produktif, tidak mau kumpul-kumpul dengan orang tukang gosip, tukang gibah, dan orang-orang mental hanya mau seenaknya gitu, mental toksik gitu ya, mental yang hanya menjatuhkan orang gitu, selalu mencari kekurangan-kekurangan orang dan menceritai ya keburukan-keburukan orang lain. Kamu sudah nggak di situ ya, jadi ada titik di mana kamu akan berserah bahwa oke, sifat saya yang dulu mungkin dia pergi meninggalkan saya itu karena ya diriku yang salah juga gitu, ada introspeksi. Tetapi dia tahu bahwa kamu tuh orang baik, kamu tuh orang hebat gitu.
ya. Sehingga dia pergi. Kenapa? Karena dia merasa malu aja. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya kamu nggak membalas, kamu malah memaafkan, sehingga dia merasa wow, saya sudah mempermalukan diriku sendiri gitu. Dimana saya berkoar-koar, saya ingin supaya mencari pembelaan-pembenaran dan akhirnya dia bisa terpancing emosi juga supaya goal saya bisa gitu kan, pembuktian bahwa tuh lihat tuh dia karakternya jahat tuh kan. Apa yang saya bilang, dia jahat pada saya. Ada yang playing victim di sini, dimana kamu orangnya pembawaannya tenang, ya. Yang dia harapkan kamu berkoar-koar, kamu marah, kamu macam-macam, ternyata tidak. Kamu tidak terpancing emosi dan akhirnya dia sadar bahwa dia mempermalukan dirinya sendiri, ya. Oke, di sini ada Three of Pentacles, bicara tentang keuangan di sini. Ada beberapa yang meninggalkan karena kamu nggak punya duit, ataupun lebih memilih yang lebih mapan, ya. Jadi nggak bahagia di sana walaupun dia banyak harta, ataupun mungkin kondisinya dia sekarang sudah bangkrut, banyak hutang, bukan banyak uang, ya, bukan banyak harta, tetapi harta yang dia itu belum paten miliknya. Kenapa? Masih cicil. Contoh, dia punya mobil, dia punya rumah, tapi semua masih cicil. Ujung-ujungnya dia juga harus ikut membayar angsurannya. Dimana di awal dia merasa bangga bahwa wah, itu pasangan saya sudah mempunyai mobil, sudah mapan, sudah punya ini, punya itu. Akhirnya sekarang dia nggak bahagia. Dimana pada saat dirimu, kamu tuh banyak memberi, sekarang dia yang banyak memberi, ya. Dia hanya menerima enak dari dirimu, tapi sekarang malah dia yang harus memberi. Ya itu dia banyak belajar juga. Oh ternyata memberi tuh kayak gini toh. Oh susahnya cari duit gini toh. Bukan hanya menghabiskan. Nah ini bicara dari sisi uang ataupun triparty, di mana ada sisi materialistik yang harus dia kembalikan, dan ada pula juga yang saya lihat di sini menyesal gitu, mau pinjam uang ke kamu, tetapi kamu kayak sudah kamu kemarin aja nggak balikin uang saya kok, ya jadi kamu nggak kasih lagi. Makanya dia merasa wow, siapa lagi yang mau bisa bantu saya dengan keterpurukanku ini. Dia bingung, ya. Ada juga yang saya lihat di sini orangnya sombong ya, Page of Sword nih. Angkuh-angkuh gitu. Pada saat dia di atas dia angkuh gitu. Bicaranya nggak sopan, ya. Mukanya judes, cuek. Seolah-olah kamu tuh siapa gitu. Kamu tuh siapa, ya. Tetapi ujung-ujungnya pada saat susah dia baik-baikin, ya. Kamu lagi ngapain? Bantu saya dong ini. Nah ini ada nih, ya, ibaratkan kacang lupa kulit. Susahnya saja datang, baik-baikin orang karena ada maunya. Tetapi pada saat kita yang susah, dia malah ngusir, tidak peduli, dan tidak menghargai, bahkan menghina, ya. Dan akhirnya kamu mengambil jarak, dan ya dia macam tambah marah aja gitu. Tapi ya sudah, dia mengerti akan apa yang dia lakukan gitu. Wah kemarin saya kan tidak tahu diri ya, wajar saja kalau dia marah. Tetapi ada juga yang tidak terima, kenapa ya dia marah-marahi saya ya. Ada juga yang masih egonya tinggi ya. Tetapi ya itu kembali lagi, dimana dia sebenarnya membutuhkan kamu nih, tapi karena kesalahannya ya akhirnya orang-orang baik seperti kamu akhirnya menjauh. Ada penyesalan di sini, tetapi ya itu susah untuk berubah sikap. Ada rasa menyesal, ada rasa bersalah. Tetapi untuk perubahan sikap atau introspeksi ini susah. Itu yang dia juga sangat menyayangkan pada egonya, ya. Di sini ada The Emperor, ya. Saya merasakan di sini orang ini egois ya, yang terkoneksi dengan dirimu, di mana hanya penghasut, hanya ada pemalas, ada orang yang terkoneksi dengan dirimu nih playing victim, mau duitnya aja, ya. Nggak mau berusaha, kalau nggak mau disalahkan, padahal dia salah, nggak artinya dia seolah-olah kayak macam tidak mau disalahkan gitu, selalu dia yang benar terus gitu, ya. Nanti dia cari akal untuk bagaimana caranya supaya tetap kamu salah, ya. Makanya di sini ada api terbakar di sana, ya. Walaupun ada api terbakar di sana, dia masih duduk santai, dia nggak ada respon untuk menolong atau memadamkan api gitu, ya. Dia nggak peduli, ya. Kamu mau sakit, kamu mau
jungkir balik, mau banyak hutang, mau apa terserah. Padahal dulu pakai uangnya sama-sama loh. Ya entah ini rekan bisnis, entah ini pasangan, ya, ataupun mungkin kondisinya juga nih keluarga ya. Pakainya sama-sama, tapi harus bayar hutangnya sendiri. Kamu yang harus membayar sendiri. Kenapa dia udah kabur? Ya, ataupun mungkin kondisinya macam contoh ya, dia pakai sertifikat atas nama kamu, entah mobil, entah kendaraan gitu ya, entah tanah ya, BPKB atas nama kamu, mobil, kendaraan, kalau sertifikat tanah gitu ya, atas nama kamu atau keluarga kamu. Ya, ujung-ujungnya dia lari. Ya kalau tidak, ya artinya dia lari dan mau tidak mau kamu harus ambil atau melanjutkan dia punya tanggung jawab. Kamu yang ambil alih. Kalau tidak ya nanti dilelang gitu kan. Nah ini ada seperti gitu. Ya, tanah orang tuamu, ya ujung-ujungnya dia pakai sertifikat itu untuk gadaikan atau ambil agunan, ya. Ujung-ujungnya dia nggak mau bertanggung jawab untuk bayar angsuran, kamu yang setengah mati. Karena ya kamu bertanggung jawab, karena itu tanah kamu, tanah orang tuamu. Ya, ini ada. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia jual kepunyaan kamu gitu, hak milik kamu dia jual tanpa sepengetahuan kamu. Ya, di sini juga ada two of wands. Orang-orang ini ada orang-orang yang apa ya kalau dibilang gangguan mental mungkin ya, yang saya merasakan di sini energinya kamu terkoneksi dengan orang toksik, di mana sebenarnya dia itu adalah orang yang sakit, tetapi dia tidak mau sakit sendiri. Ya, akhirnya dia mau kamu juga sakit, dimana ya kan dia menekanmu secara mental sehingga kamu juga akhirnya ikut stres sama seperti dia. Kenapa? Karena kamu ladeni sih. Ya, jangan diladeni orang sakit. Ya, nanti kamu juga ikut sakit seperti dia. Iya kan? Coba kalau kamu bertengkar dengan orang yang kamu tahu bahwa itu orang gila, ngapain buang-buang waktu? Gak akan ngerti. Ya, mau dikasih pintar orang gila, kalau memang dari dirinya syarafnya nggak bisa ya sama gitu. Sama dengan seperti ini, orang sakit ya dia harus sembuh dulu dari dirinya dulu, bukan dari orang lain yang akan bikin sembuh, tapi dirinya. Ya, sama seperti dokter kan, dokter itu nggak menjamin kita sembuh kalau kita sakit. Dia cuma membantu. Yang bisa sembuhkan diri kita adalah kita sendiri. Ya, dokter hanya membantu, pihak luar itu hanya membantu, menolong. Selebihnya kembali kepada pribadi masing-masing. Nah ini, ya, ada orang yang seperti gitu, dimana dia tidak mau sakit sendiri, dia tidak mau miskin sendiri, dia tidak mau bangkrut sendiri, dia tidak mau begitu-gitu ya, yang negatif. Makanya dia tidak mau kamu sukses dengan cara ya tidak mendukung, tidak mensupport, ya. Terus juga saya merasakan di sini energinya dia tidak mau berusaha, ya. Tetapi dia juga tidak mau kamu jadi orang hebat, orang kaya seperti dia. Ya, macam contoh, saya membuka usaha ini, nanti dibilang enggak usah, ya nanti begini, yang negatif duluan, karena dia tidak mau kamu maju. Ini ada orang seperti gitu, ya, dengan tabiat atau apa ya, dia tidak menunjukkan sifat aslinya gitu, tapi tabiat aslinya gitu kan, karakter aslinya, tetapi dibalut dengan senyuman manis, dibalut dengan peduli, saya peduli sama kamu gitu. Padahal sebenarnya dia nggak peduli. Ya, kalau orang yang peduli dia mensupport, pasti dia akan mencari jalan keluar, bukan mematikan semangat gitu. Ya, jadi pada saat kamu jaya dia ada gitu, pada saat kamu tidak ada dia pergi, dan pada saat kamu mau di awal berusaha, berwirausaha gitu ya, pada saat kamu masih belum menjadi orang, ya dia kayak macam kucilkanmu, tapi pada saat kamu sudah sukses, baru dia datang. Nah ini ada, entah dari keluarga, entah dari pasangan, sahabat juga, yang mana dulu mungkin dia tidak baik sama kamu, sekarang wah itu saudaraku, padahal nggak tahu saudara dari mana. Tapi kalau miskin, saudara kandung pun nggak akan diakui gitu. Nah ini terjadi gitu ya, dimana orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini. Ya, mungkin tema kita nanti adalah orang-orang yang merana ya, mungkin ya. Merana ini kan artinya kayak macam sebenarnya kita kasihan gitu. Ya.
Nasib kamu itu sudah begitu, tapi nggak mau berubah gitu. Jadi merana, ya. Karena nggak belajar dari keadaan orang-orang ini, ya. Akhirnya ya dia terjatuh karena ulahnya sendiri, ya. Nah ini, jadi ada yang selingkuh dan ditinggalkan, dia mau kembali kepadamu, kamu sudah tidak mau, ya. Ada yang mungkin dulu dimanjakan dengan uang, dimanjakan dengan dibilang perhatian, tenaga, waktu, fasilitas, tapi tidak menghargai, masih mau mencari lebih, ada orang serakah, ya akhirnya hilang, musnah, ya. Dia menderita ingin kembali ke kamu, tetapi ternyata kamu sudah dengan yang lain atau sudah menutup diri, ya. Ada orang yang keras kepala, hatinya busuk, ya. Nah ini ada orang yang menfitnah, ya, untuk mendapatkan pembelaan dari publik, ya, padahal semesta berpihak padamu, ya. Dan ada orang yang tidak peduli, ya, tetapi pada saat dia susah mau dipedulikan, ya dia susah dia nggak dipedulikan juga. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kita baik kepada orang, tidak usah kita bilang si saya bantu si A, besok kamu bantu saya ya A, nggak bisa, ya. Kalau kita bantu orang sudah ikhlas. Tetapi ingat, hukum tabur tuai berlaku, karena mungkin nanti semesta akan kamu pada saat kamu susah, si D yang membantu, bukan si A. Jadi kita tahu itu, jangan kita berharap si A akan membantu kita. Kalau dia membantu kita itu bonus. Tetapi ingat, hukum tabur tuai itu berlaku. Kalau kita kacang lupa kulit, ya nanti ke depan juga pasti begitu. Tetapi ingat, pada saat kita menabur kebaikan, ya pasti akan mendatangkan kebaikan, entah dari dirinya sendiri, ya si A, atau dari dengan cara Tuhan memberikan pertolongan dari orang lain, yaitu mungkin si C, D, E, F, G, dan H, ya itu intinya seperti gitu, ya. Jangan kita takut. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, orang toksik, dimana sekarang dia menyesal, dia lebih melihat kamu jauh lebih bahagia dari dirinya, dan ya dia lagi ingin mencari cara untuk bisa mendekatimu. Jangan tertipu lagi, tapi tetap kita memaafkan. Tapi ingat, ya pelajaran yang berharga itu adalah pengalaman. Jangan sampai kamu mendapatkan pengalaman yang buruk lagi seperti yang dulu. Belajarlah dari pengalamanmu. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate. Kita lanjut lagi dengan koneksi dari inisial dan zodiak orang-orang yang toksik ini. Saya sisihkan dulu. Oke, untuk inisial di sini, di mana saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf R, huruf L, huruf W, V, N, I, K, D, A, U, C, G, J, O, dan H. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan R, L, W, V, N, I, K, D, A, U, C, G, J, O, dan H. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk zodiak. Saya sisihkan inisial. Kita ke zodiak. Dimana kalaupun tadi di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Virgo, Gemini, ada juga Taurus, Capricorn, ada Aries, Scorpio, Cancer, dan Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi zodiaknya di sini, ya, kamu terkoneksi dengan zodiak atau bintang Leo. Ada juga bintang Virgo, Gemini, Taurus, Capricorn, Aries,
Capricorn, Aries, Scorpio, Cancer, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.